Hana duduk di bangku panjang stasiun itu, seperti yang selalu ia lakukan setiap Sabtu sore. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang kini mulai mendingin, matanya menerawang menatap rel kereta yang terbentang jauh ke depan. Hembusan angin sore membawa aroma besi dan debu, bercampur dengan sisa hujan yang turun siang tadi. Ia mengingat hari ketika Faris berdiri di depannya, dengan koper kecil di tangan dan senyum yang selalu ia rindukan. "Aku pasti kembali, Hana. Sabtu, di stasiun ini," ucapnya kala itu, sebelum menaiki kereta yang membawanya pergi. Sabtu demi Sabtu berlalu, tahun-tahun pun berjalan, tapi Faris tak pernah kembali. Langit mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga keemasan. Kereta tiba dan pergi, membawa serta para penumpang yang datang dengan harapan dan pergi dengan cerita. Hana masih di sana, tetap menanti, meski di lubuk hatinya ia mulai meragukan apakah penantian ini ada akhirnya. "Hana?" Suara lembut membuyarkan lamunannya. Hana menoleh dan mendapati seorang pria berdiri di dekatnya, mengenakan kemeja biru muda dengan wajah yang familiar. "Reza." Hana tersenyum kecil. Pria itu duduk di sampingnya, meletakkan tas di antara mereka. "Kamu masih di sini?" tanyanya hati-hati. Hana mengangguk. "Setiap Sabtu." Reza terdiam. Ia menatap wajah Hana yang tetap sama seperti dulu, hanya sedikit lebih pucat dan matanya tampak lelah. Sudah lama ia mengenal Hana, bahkan sebelum Faris hadir dalam hidup mereka. Ia tahu bagaimana Hana berpegang teguh pada janji seseorang, meskipun ia sendiri tak yakin janji itu masih berarti. "Kamu nggak lelah?" tanya Reza setelah beberapa saat. Hana menarik napas dalam. "Mungkin, tapi aku masih berharap." Reza menggeleng pelan. "Sudah bertahun-tahun, Han." "Aku tahu," jawab Hana lirih. Mereka terdiam. Kereta lain tiba, mengeluarkan suara gemuruh yang memenuhi seluruh stasiun. Para penumpang berhamburan, ada yang bergegas, ada yang melambai kepada orang terkasih. Hana memperhatikan mereka, membayangkan dirinya dalam skenario yang berbeda. Skenario di mana Faris benar-benar kembali dan memeluknya di tempat ini. "Reza?" panggil Hana setelah keheningan yang panjang. "HM. Menurutmu, aku bodoh?" Reza terdiam. Ia ingin berkata tidak, ingin mengatakan bahwa cinta yang setia bukanlah kebodohan. Tapi ia juga ingin berkata ya, ingin menyadarkan Hana bahwa hidupnya tidak bisa berhenti di stasiun ini. "Aku nggak tahu, Hana. Aku cuma nggak ingin kamu terus menunggu sesuatu yang mungkin nggak akan pernah datang." Hana tersenyum kecil. "Mungkin aku memang bodoh." Reza menatapnya dengan prihatin, tapi tak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sana, menemani Hana, seperti yang selalu ia lakukan sejak lama. Malam mulai turun. Lampu-lampu di stasiun menyala, menerangi bangku-bangku yang kini mulai kosong. Hana masih di tempatnya, meski dingin mulai merayap di kulitnya. Reza telah pergi beberapa jam yang lalu, setelah memastikan Hana baik-baik saja. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Hana merasa ragu. Bagaimana jika Reza benar? Bagaimana jika Faris memang tidak akan pernah kembali? Tangannya meremas cangkir kopi yang isinya tinggal separuh. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa perasaan yang aneh di dadanya. Sebuah kesadaran yang selama ini ia tolak. Ia bangkit perlahan, menatap peron yang kosong. Sebuah kereta terakhir akan tiba dalam 10 menit, lalu setelah itu stasiun akan sepi. Hana menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu mengambil langkah kecil menjauh dari bangku itu. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, sebuah suara menghentikannya. "Hana!" Suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik, dan di sana, berdiri seorang pria dengan wajah yang begitu familiar. Ia tampak berbeda, lebih dewasa, sedikit lebih kurus, tapi sorot matanya masih sama, hangat, teduh, dan penuh kenangan. Hana tidak bisa bergerak.
Ia hanya berdiri di sana, membiarkan semua emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun kembali menghantamnya sekaligus. Kamu. Suaranya bergetar. Kamu benar-benar kembali. Faris tersenyum kecil, melangkah mendekat. Aku janji, kan? Air mata Hana jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin marah, ingin menuntut jawaban atas semua tahun yang ia habiskan untuk menunggu. Tapi di saat yang sama, ia juga ingin percaya bahwa semua ini bukan mimpi. Kenapa lama sekali? Bisiknya. Faris menunduk, seperti seseorang yang menanggung beban yang berat. Aku terlambat. Hana, aku tahu aku terlambat. Aku seharusnya datang lebih cepat. Tapi Hana menunggu, tapi Faris hanya menghela napas dan menggeleng. Maaf, katanya akhirnya. Hana tidak tahu harus berkata apa. Ada ribuan pertanyaan di kepalanya, tapi yang keluar dari bibirnya justru, apa kamu akan pergi lagi? Faris menatapnya, lalu menggeleng. Kalau kamu masih mau menungguku kali ini, aku nggak akan pergi. Hana terdiam. Ia menatap mata Faris, mencari kebenaran di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bahwa mungkin penantiannya tidak sia-sia. Malam itu, di stasiun yang sama, Hana akhirnya menemukan jawaban atas penantiannya. Tangan Hana gemetar saat mencoba meraih lengan Faris. Sentuhan pertama terasa asing, seperti menyentuh bayangan masa lalu yang entah nyata atau hanya ilusinya sendiri. Faris masih berdiri di sana, tidak bergerak, seakan memberi waktu bagi Hana untuk mempercayai kehadirannya. Apa kamu benar-benar di sini? Tanya Hana lirih. Faris tersenyum tipis. Aku di sini, Hana. Hana ingin percaya. Ia ingin menghapus semua keraguan dan amarah yang selama ini ia pendam. Tapi sesuatu di dalam dirinya menolak untuk langsung menerima kenyataan begitu saja. Kamu bilang akan kembali, Faris. Suara Hana mulai bergetar. Tapi kamu butuh bertahun-tahun. Faris menghela napas, menunduk sejenak sebelum menatap Hana lagi. Aku tahu. Dan aku tidak punya alasan yang cukup baik untuk membenarkan keterlambatanku. Hana tertawa kecil, getir. Kamu tahu berapa lama aku menunggu? Setiap Sabtu, di bangku itu, berharap kamu datang. Faris menggigit bibirnya. Matanya tampak lelah, seperti menyimpan cerita yang tak mudah untuk diungkapkan. Aku seharusnya kembali lebih cepat, Hana, katanya pelan. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kamu pikir hidupku berjalan seperti yang aku rencanakan? Hana membalas dengan nada penuh kepahitan. Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk menunggu seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan kabar. Faris meremas tangannya, seakan berusaha menahan sesuatu. Aku terjebak dalam situasi yang tidak bisa kuhindari. Ia berhenti, menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku sakit, Hana. Hana menegang. Sakit. Faris mengangguk. Aku didiagnosis dengan penyakit langka tak lama setelah aku pergi. Aku harus menjalani perawatan intensif. Dan saat aku ingin menghubungimu, aku sadar bahwa aku bahkan tidak punya keberanian untuk memberitahumu. Aku tidak ingin kamu menungguku dengan ketidakpastian. Jadi aku berpikir lebih baik jika aku tidak kembali. Hana merasa kepalanya berputar. Ia mencoba memahami kata-kata Faris. Mencoba menerima kenyataan bahwa semua ini bukan karena Faris sengaja meninggalkannya, melainkan karena keadaan. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus luka yang selama ini ia rasakan? Jadi kamu lebih memilih diam? Membiarkanku bertanya-tanya apakah kamu masih hidup atau sudah melupakan janji yang kamu buat? Suara Hana pecah. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menunggu sesuatu yang tidak pasti, Faris. Aku tahu, jawab Faris lirih. Aku tahu itu menyakitkan, Hana.
Tapi aku juga takut. Takut kalau aku kembali hanya untuk membuatmu kecewa. Hana tertawa kecil, lagi-lagi dengan getir. Kecewa? Aku sudah melalui semua perasaan itu, Faris. Kecewa, marah, putus asa semuanya. Tapi tetap saja, aku menunggu. Faris diam. Ia hanya menatap Hana dengan sorot mata yang sulit diartikan. Seperti seseorang yang ingin meminta maaf, tapi tahu bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup. Kereta terakhir tiba di stasiun, suaranya bergema di antara mereka. Beberapa penumpang turun, beberapa lainnya naik, dan stasiun perlahan-lahan mulai sepi. Hana masih berdiri di sana, dengan perasaan yang bercampur aduk. Kamu bilang kamu tidak akan pergi lagi. Suara Hana akhirnya keluar setelah keheningan panjang. Faris mengangguk. Aku tidak akan pergi lagi, Hana. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu, kata Hana, jujur. Faris menelan ludah. Aku tidak meminta kamu untuk langsung percaya. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebus semua yang telah terjadi. Hana tidak langsung menjawab. Ia menatap Faris lama, mencoba menemukan jawabannya sendiri. Apakah ia masih ingin menunggu? Atau seharusnya ia pergi dan meninggalkan masa lalu di belakang? Sampai kapan kamu di sini? Tanya Hana akhirnya. Aku tidak tahu, jawab Faris. Tapi aku ingin tinggal. Hana menghela napas. Aku butuh waktu, Faris. Faris tersenyum kecil, meski ada kesedihan di matanya. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, Hana berjalan menjauh dari stasiun tanpa membawa harapan yang sama seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Meskipun ia sendiri belum tahu apakah itu adalah sebuah awal atau justru akhir dari penantiannya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, tapi Hana tidak kembali ke stasiun. Ia masih memikirkan Faris, masih memproses segalanya, tapi kali ini tanpa menunggu. Ia mulai menyibukkan diri dengan pekerjaannya, dengan kehidupannya yang sempat terhenti karena harapan yang terlalu lama ia genggam. Namun, suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Aku tahu aku tidak pantas memintamu datang, tapi aku ingin bertemu. Besok, di taman dekat rumahmu. Aku akan menunggumu. Hana menatap layar ponselnya lama. Ada dorongan dalam dirinya untuk mengabaikan pesan itu, tapi ada bagian lain yang masih ingin mencari jawaban. Esoknya, Hana mendatangi taman itu. Matahari mulai tenggelam, langit berwarna jingga seperti saat pertama kali ia bertemu dengan Faris di stasiun. Di sana, di bangku kayu yang menghadap ke danau kecil, Faris duduk dengan tatapan menerawang. Kamu datang, katanya pelan saat melihat Hana mendekat. Aku masih punya banyak pertanyaan, kata Hana, duduk di sampingnya. Faris tersenyum tipis. Aku akan mencoba menjawab sebisaku. Hana menarik napas panjang. Apa yang kamu lakukan selama ini? Faris menatap danau di depannya sebelum akhirnya menjawab. Sebagian besar waktuku dihabiskan di rumah sakit. Setelah kondisiku membaik, aku mencoba memulai hidup lagi, tapi tetap ada sesuatu yang terasa kurang. Ia menoleh pada Hana. Aku menyadari bahwa sesuatu yang hilang itu adalah kamu. Hana menggigit bibirnya. Tapi aku sudah terbiasa hidup tanpamu, Faris. Aku tahu, jawab Faris. Tapi aku ingin tahu, apakah masih ada tempat untukku? Hana menoleh ke arahnya. Mata Faris penuh harapan, tapi juga ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Faris sebagai seseorang yang tidak sempurna, seseorang yang juga takut kehilangan. Aku tidak tahu, Faris, jawab Hana jujur. Aku tidak bisa menjawab itu sekarang. Faris mengangguk, seperti sudah menduga jawaban itu. Aku tidak akan memaksa. Mereka terdiam cukup lama, menikmati suasana sore yang perlahan berubah menjadi malam. Hana tidak tahu bagaimana perasaan yang mengalir di dalam dirinya. Ia masih mencintai Faris,
Itu pasti. Tapi apakah cinta cukup untuk memperbaiki semua yang telah terjadi? Ketika akhirnya ia berpamitan, Faris menatapnya dengan senyum kecil. Kalau suatu hari kamu ingin berbicara lagi, aku di sini. Hana tidak menjawab. Ia hanya melangkah pergi, meninggalkan Faris dengan perasaan yang bercampur aduk. Di dalam hatinya, Hana tahu bahwa ini belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak akan menunggu tanpa arah. Ia ingin memilih jalannya sendiri. Malam itu, Hana berjalan pulang dengan langkah pelan. Udara dingin menghembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Faris. Senyum kecilnya, tatapan matanya yang penuh harapan, serta nada suaranya yang terdengar lebih berat dibanding terakhir kali mereka bertemu bertahun-tahun lalu. Di satu sisi, ada bagian dalam dirinya yang ingin mempercayai Faris lagi, ingin memberi kesempatan bagi kisah mereka untuk dimulai kembali. Namun di sisi lain, ia takut. Takut bahwa pada akhirnya, ia hanya akan kembali terluka. Ketika sampai di depan pintu apartemennya, Hana berhenti sejenak. Ia menatap kunci di tangannya, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, sebelum Faris pergi, mereka sering menghabiskan waktu bersama di kafe kecil di dekat kampus. Faris selalu memesan kopi hitam, sementara Hana lebih menyukai teh melati. Mereka akan duduk berjam-jam, membicarakan mimpi-mimpi mereka, rencana-rencana masa depan yang akhirnya tak pernah terwujud. Saat itu, Hana percaya bahwa Faris akan selalu ada untuknya. Tapi hidup tidak berjalan seperti yang ia kira. Setelah menutup pintu apartemen, Hana melepas mantel dan duduk di sofa. Pikirannya masih berkecamuk, dan tanpa sadar, tangannya meraih ponsel. Ia membuka galeri foto, mencari kenangan lama yang mungkin bisa memberinya jawaban. Ada banyak foto mereka berdua, tertawa bersama, saling bertukar tatapan penuh makna, berbagi momen kecil yang dulu terasa biasa saja, tapi kini terasa begitu berharga. Ia berhenti di satu foto. Foto yang diambil di stasiun itu, sebelum Faris pergi. Wajahnya tampak cerah, penuh harapan, sementara Faris tersenyum dengan mata yang sedikit berkabut. Hana baru menyadari itu sekarang. Ada sesuatu dalam tatapan Faris saat itu. Seakan sejak awal, ia sudah tahu bahwa ia akan mengecewakan Hana. Hana menghela napas panjang, lalu menutup galeri ponselnya. Ia harus tidur. Besok adalah hari baru, dan ia harus mulai melangkah ke depan, entah dengan atau tanpa Faris. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Hana kembali tenggelam dalam pekerjaannya, sibuk dengan proyek-proyek yang harus ia selesaikan. Namun, di sela-sela kesibukan itu, bayangan Faris tetap hadir di sudut pikirannya. Ia tidak menghubungi Faris sejak pertemuan mereka di taman, dan Faris juga tidak mencoba menghubunginya lagi. Ada perasaan lega, tapi juga sedikit kecewa. Mungkin Faris benar-benar ingin memberinya waktu. Suatu sore, ketika Hana sedang dalam perjalanan pulang, ia melewati kafe kecil yang dulu sering mereka datangi. Ia berhenti sejenak di depan jendela kaca, memperhatikan interior yang masih sama seperti dulu. Tanpa sadar, ia melangkah masuk. Begitu ia duduk, seorang pelayan mendekat. "Mau pesan apa, Mbak?" Hana tersenyum tipis. "Teh melati, hangat." Saat pelayan itu pergi, Hana menatap sekeliling. Kafe ini masih seperti dulu, tenang, nyaman, dengan alunan musik jazz lembut yang mengisi udara. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi dan menghela napas panjang. Kenangan kembali membanjiri pikirannya. "Aku nggak akan pernah bosan datang ke sini," kata Faris suatu kali, sambil menyeruput kopi hitamnya. Hana tertawa. "Karena kopinya enak atau karena ada aku?" Faris pura-pura berpikir. Mungkin karena dua-duanya." Hana hanya menggeleng sambil tersenyum. Saat itu,
Dunia terasa begitu sederhana. Mereka berdua, secangkir kopi, dan percakapan panjang yang seakan tak pernah habis. Ia tersentak ketika mendengar suara kursi digeser di hadapannya. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Kak, pria itu duduk di depannya dengan raut wajah yang sedikit canggung. "Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini," katanya pelan. Hana menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku juga." Faris tersenyum kecil. "Boleh aku duduk di sini?" Hana ingin mengatakan tidak, ingin menghindari percakapan ini, tapi entah kenapa ia hanya mengangguk. Pelayan datang membawa tehnya, dan Faris langsung memesan kopi hitam, seperti biasa. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Hanya suara gelas yang disentuh dan dentingan sendok yang menyentuh piring kecil. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Faris akhirnya. Hana menatapnya. "Kenapa kamu ada di sini, Faris?" Faris menghela napas. "Karena aku ingin melihat kamu. Dan mungkin memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak." Hana tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. "Beberapa hal tidak bisa diperbaiki, Faris." Faris terdiam. Ia menatap cangkir kopinya, seakan mencari jawaban di dalamnya. "Aku tahu aku nggak bisa menghapus semua luka yang aku sebabkan," katanya pelan. "Tapi aku ingin mencoba, Hana, kalau kamu mengizinkan." Hana tidak langsung menjawab. Ia mengaduk tehnya perlahan, memikirkan semua yang telah terjadi di antara mereka. "Kenapa sekarang?" tanyanya akhirnya. "Kenapa baru sekarang kamu datang dan bilang ingin memperbaiki semuanya?" Faris menatapnya dengan mata yang sedikit redup. "Karena aku butuh waktu untuk menyadari bahwa aku tidak bisa terus lari dari kesalahan yang aku buat. Aku butuh waktu untuk memberanikan diri menemuimu lagi." Hana mendengarkan dengan hati-hati. Ada kejujuran dalam suara Faris, sesuatu yang dulu tidak pernah ia dengar. "Tapi apakah itu cukup?" "Kamu tahu, Faris," kata Hana, suaranya nyaris berbisik. "Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk menunggumu, berharap kamu akan kembali seperti yang kamu janjikan. Aku menghabiskan Sabtu demi Sabtu di stasiun, menatap rel kosong dan berharap keajaiban terjadi." Faris menunduk. "Aku minta maaf, Hana." Hana tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Maaf tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang." Faris menggenggam tangannya di atas meja, perlahan, seakan takut Hana akan menariknya. "Tapi waktu yang tersisa bisa kita perbaiki," katanya dengan suara lembut. Hana menatap tangannya yang digenggam oleh Faris. Dulu, sentuhan ini memberinya rasa aman. Tapi sekarang, ia tidak yakin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan genggaman itu dengan hati-hati. "Aku belum tahu, Faris. Aku belum tahu apakah aku masih bisa percaya padamu." Faris tidak terlihat terkejut, tapi ada kesedihan yang jelas di matanya. "Aku mengerti." Hana berdiri, mengambil tasnya. "Aku harus pergi." Faris menatapnya, seakan ingin menahannya, tapi ia tidak melakukannya. "Sampai kapan aku boleh berharap?" tanya Faris sebelum Hana benar-benar pergi. Hana berhenti sejenak, lalu menoleh. "Aku tidak tahu, Faris." Dan dengan itu, ia melangkah keluar dari kafe, meninggalkan Faris yang masih duduk di sana, menatap cangkir kopinya yang sudah mulai dingin. Di luar, udara malam terasa lebih dingin. Hana menarik mantel lebih erat, mencoba mengusir kegelisahan yang masih menggelayuti hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunggu di stasiun yang sama. Malam itu, Hana berjalan tanpa arah. Langkahnya menyusuri trotoar kota yang mulai lengang, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan Faris. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan lelaki itu, apalagi mendengar pengakuan yang terlambat. Sejenak, Hana berhenti di tepi jembatan kecil yang melintasi sungai.
Lampu-lampu jalan memantulkan sinarnya ke permukaan air, menciptakan kilauan yang berpendar lembut. Ia menatap bayangannya sendiri, bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ia inginkan? Dulu, ia ingin Faris kembali. Ia menghabiskan Sabtu demi Sabtu di stasiun, berharap pria itu akan muncul di antara kerumunan, menepati janjinya. Tapi sekarang, ketika Faris benar-benar kembali, Hana merasa kosong. Apa ia benar-benar masih mencintainya? Atau hanya mencintai kenangan tentangnya? Hana menggeleng pelan, mencoba mengusir kebingungan itu. Ia harus pulang. Namun, saat ia baru saja berbalik, ponselnya bergetar di dalam saku mantel. Sebuah pesan masuk. Aku tahu ini egois, tapi bisakah kita bertemu lagi? Aku akan menunggumu di stasiun untuk terakhir kalinya. Hana menatap pesan itu lama. Ada sesuatu dalam permintaan Faris yang membuat dadanya terasa sesak. Kata, terakhir kalinya, menggantung di pikirannya. Haruskah ia pergi? Atau haruskah ia benar-benar mengakhiri semua ini? Setelah beberapa detik penuh keraguan, ia menghela napas panjang, lalu melangkah menuju stasiun. Ketika Hana tiba di stasiun, suasana sudah sepi. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk menunggu kereta terakhir, serta seorang petugas yang sibuk memeriksa jadwal keberangkatan. Dan di sana, di bangku yang sama tempatnya dulu menunggu, Faris duduk dengan kepala tertunduk. Hana berjalan mendekat, lalu berdiri di hadapannya. Aku datang, katanya pelan. Faris mengangkat wajahnya. Ada kelegaan di matanya, tapi juga kelelahan yang sulit disembunyikan. Terima kasih, ucapnya. Hana duduk di sampingnya. Keduanya terdiam untuk beberapa saat, hanya mendengar suara kereta yang melintas di kejauhan. Kenapa di sini? Tanya Hana akhirnya. Faris tersenyum kecil. Karena disinilah segalanya dimulai. Dan aku ingin di sini juga saat semuanya berakhir. Hana menatapnya tajam. Berakhir? Faris menghela napas panjang. Aku akan pergi, Hana. Dada Hana terasa mencelos. Pergi? Faris mengangguk. Kembali ke tempat di mana aku menjalani perawatan. Aku masih belum sepenuhnya sembuh, dan dokter menyarankan aku untuk melanjutkan pengobatan di luar kota. Hana menelan ludah. Jadi kamu datang hanya untuk berpamitan? Aku datang karena aku ingin melihatmu lagi, kata Faris. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku ingin meminta maaf, meskipun aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Hana menunduk. Hatinya berkecamuk. Dulu, ia menunggu Faris dengan harapan ia akan kembali dan menepati janjinya. Tapi sekarang, Faris justru kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kapan kamu pergi? Tanyanya pelan. Besok pagi. Hana menggigit bibirnya. Ia ingin marah, ingin meminta Faris untuk tidak pergi, tapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya. Faris harus menjalani hidupnya sendiri, begitu juga dirinya. Jadi, setelah ini kita benar-benar berakhir. Faris tersenyum sedih. Aku tidak tahu, Hana, tapi aku ingin kamu berhenti menunggu. Hana merasakan dadanya sesak. Ia pernah membayangkan banyak kemungkinan tentang bagaimana kisah ini akan berakhir, tapi ia tidak pernah membayangkan akhir seperti ini. Kalau aku bisa mengulang waktu. Faris tiba-tiba berbicara. Suaranya serak. Aku akan memilih untuk tetap di sini, bersamamu. Hana tersenyum pahit. Tapi waktu tidak bisa diulang. Faris. Faris menatapnya dalam-dalam. Iya. Karena itu, aku ingin kita berdamai dengan kenyataan. Hana menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Ia tidak ingin menangis. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Faris. Tapi ketika Faris mengulurkan tangannya, Hana tidak menolak. Ia membiarkan lelaki itu menggenggam jemarinya, hangat dan lembut, seperti dulu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Faris.
Tapi kalau kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi, aku harap itu bukan dalam situasi seperti ini. Hana tersenyum, meski air mata akhirnya jatuh juga. Aku juga berharap begitu. Kereta terakhir tiba di stasiun, suaranya menggema di antara keheningan mereka. Faris berdiri lebih dulu, masih menggenggam tangan Hana. Ini bukan perpisahan selamanya, Hana. Ini hanya jeda. Hana menatapnya lama, lalu mengangguk. Jeda. Faris melepaskan genggamannya perlahan, lalu melangkah pergi. Hana tetap duduk di bangku, menyaksikan punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik pintu keluar stasiun. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menunggu lagi. Ia tahu, dalam hidup, tidak semua janji harus ditepati. Tidak semua penantian harus berakhir dengan kepulangan. Terkadang, yang terbaik adalah melepaskan. Dan kali ini, Hana memilih untuk melangkah pergi, bukan sebagai seseorang yang menunggu, tapi sebagai seseorang yang siap menjalani hidupnya sendiri. Tanpa bayang-bayang masa lalu. Tanpa menunggu yang tak pasti. Dan dengan itu, ia meninggalkan stasiun yang sama untuk terakhir kalinya.